Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan aja. Ini terkait dengan kabar salah seorang pelatih atau manajer dari Atletico Madrid, Diego Simeone, yang dikabarkan dikait-kaitkan dengan posisi di Manchester United. Ini gue ambil dari beberapa media di Inggris. Mungkin nggak gue klip di sebelah sini ya. Langsung aja gue sebutkan dari Mirror, dari The Athletic juga mengabarkan itu tadi ya. Ada dihubung-hubungkan antara Manchester United atau Diego Simeone ini dengan Manchester United. Pun juga ada beberapa pendapat ya kan di sosial media dari fans dan lain-lain tentang itu tadi, kenapa nggak Diego Simeone aja nih yang menjadi manajer permanen di Manchester United mulai musim panas nanti. Nah, bagaimana ini menurut gua ya? Opini gua aja nih ya, ringan amatiran ala gua nih, subjektifnya gua sekali lagi. Gua melihat Diego Simeone ini pelatih yang cukup bagus, yang cukup luar biasa. Diego Simeone ini dilihat dari bagaimana pencapaian dia di Atletico Madrid ya. Bahkan sudah berapa lama dia di Atletico Madrid ini, 11 tahun di Atletico Madrid, dan menurut gue cukup luar biasa. Karirnya dia sebelumnya sebagai pemain juga menurut gue cukup luar biasa ya. Bermain di Sevilla, Atletico Madrid, Inter Milan, Lazio, Atletico Madrid, sebelum akhirnya finish atau selesai di Racing Club. Ini menurut gue cukup luar biasa. Dan ya tentu saja capaian atau raihan dia ya, achievement dia sebagai pemain ya, jadi juara La Liga bersama dengan Atletico Madrid, menang UEFA Cup dengan Inter Milan, bersama Lazio juga juara Serie A. Cukup luar biasa. Pun juga sebagai manajer ya kan, mampu membawa Atletico Madrid ini juara La Liga 2 kali bahkan, lalu membawa Atletico Madrid juga jadi runner up di Champions League 2 kali pula. Menurut gue untuk klub seukuran Atletico Madrid yang kalau gue lihat perjalanan Atletico Madrid ya, kayak mungkin 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, ini tidak seperti saat ini. Sekarang Atletico Madrid bisa dipandang sebagai tiga besar kalau menurut gue ringan amatiran di La Liga, paling tidak selama ya katakanlah 10 tahun terakhir ini, atau ya 10 tahun terakhir ini ya. Selain tentu saja ada Real Madrid dan juga Barcelona. Dan menurut gue capaian ini sangat luar biasa bagi seorang Diego Simeone. Nah, tapi bagaimana ini menurut gue Diego Simeone? Diego Simeone kalau dilihat dari sisi bisnis, artinya dari sisi gaji ya, kalau tidak salah dia termasuk salah satu pelatih yang menerima bayaran tertinggi di Eropa ya, atau mungkin bahkan di dunia. Gue nggak tahu ya, yang jelas angkanya dia ini masih di bawah Pep Guardiola, tapi termasuk yang tertinggi kalau tidak salah. Nanti mungkin kalau gue salah bisa cek dan drop di kolom komen ya koreksinya. Tapi menurut gue dia pelatih mahal. Nah ini bagaimana kalau seandainya ke Manchester United ya, sekali lagi sih menurut gue soal itu mungkin tidak jadi masalah bagi Manchester United ya, melihat bagaimana royalnya Manchester United dalam tanda kutip terhadap manajer-manajer sebelumnya. Royal bagaimana nih? Royal membayar kompensasi, karena kompensasi yang dibayar menurut gue ini cukup besar ya. Hampir 50 juta selama berapa tahun terakhir, 8 tahun terakhir kurang lebih. 7,5 juta untuk Ole Gunnar Solskjaer yang dipecat ya kan. Kurang lebih 19 jutaan kalau tidak salah, atau ya kurang lebih 19 juta untuk Jose Mourinho. Lalu sekitar berapa, 8 juta kalau tidak salah untuk Louis van Gaal, dan untuk David Moyes yang cuman gak sampai 1 tahun pun juga kompensasinya tuh sekitar 5 jutaan kalau tidak salah. Praktis kita ini sudah menghabiskan berapa tuh, ya kurang lebih 40 juta ya, hanya untuk membayar, kurang lebih 40 juta hanya untuk membayar kompensasi pemecatan pelatih dalam kurun waktu berapa tahun terakhir, 8 tahun terakhir kurang lebih ya. Menurut gue tuh merupakan angka yang besar. Dan oleh karena itulah gue berpikir sih ya mungkin klub tidak akan jadi masalah untuk membayar gaji ataupun bahkan kompensasi ke Atletico Madrid kalau seandainya kan
kita mengambil Diego Simeone. Nah, tapi again, apakah cocok Diego Simeone di Manchester United dengan gaya kepelatihannya yang tentu saja berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Dia punya ciri khas yang sangat kuat. Ini juga disebut oleh Ralf Rangnick, yang mungkin salah satu pelatih manajer dengan emosi terbaik ya di Eropa saat ini. Ya bisa jadi ini seseorang yang kita butuhkan sih ya di dressing room, artinya seseorang yang punya karakter untuk menguasai dressing room. Karena menurut gua again, ini penting, bahkan mungkin hal yang paling penting bagi manajer siapapun itu yang menangani Manchester United. Untuk nomor satu adalah bisa menguasai dressing room. Menguasai dressing room artinya apa ya? Menguasai pemain-pemain yang ada di dressing room semuanya, baik itu pemain utama maupun pemain cadangan. Dan menurut gue ini yang selama 8 tahun terakhir tidak bisa secara konsisten, sekali lagi secara konsisten ya, dilakukan oleh manajer-manajer sebelumnya. Karena tentu saja di zaman Jose Mourinho kita sempat juga bermain bagus ya kan, ada musim-musim yang kita bermain bagus, pertandingan-pertandingan, periode-periode kita bermain bagus, tapi ada juga periode dia kehilangan dressing room ya. Begitupun juga Ole Gunnar Solskjaer, begitupun juga Louis van Gaal, dan jelas di zaman David Moyes, bahkan dari awal David Moyes datang, dressing room tidak pernah dikuasai. Jadi menurut gue ini merupakan faktor yang sangat penting, dan bisa jadi dengan karakter dari Diego Simeone dia bisa menguasai dressing room tersebut. Mungkin ada yang khawatir tentang ya nanti bagaimana hubungannya dengan Ralf Rangnick, sama-sama keras dan ya menurut gue begini, Rikan amatiran gue, kalau Ralf Rangnick itu sudah naik sebagai konsultan, maka urusan taktik ya kan di atas lapangan, urusan formasi, latihan sehari-hari tidak akan jadi fokus dari Ralf Rangnick lagi. Dia akan melihat segala sesuatunya dari klub ini dengan kacamata atau view ya, atau pemandangan yang lebih luas lagi. Jadi bukan hanya soal masalah taktik, strategi, formasi ya kan, pemain mana saja yang harus dibeli, enggak, tapi lebih luas bagaimana bisa mengarahkan klub ini dengan filosofi yang baru, memperbaiki filosofi yang lama ya, sistem yang lama juga. Di sisi apa? Ya di sisi klub secara keseluruhan. Pembelian, penjualan, akademi, gaji, struktur gaji, pegawai-pegawai, fasilitas, dan lain-lain. Itu yang akan jadi fokus dari seorang konsultan. Ini ringan amatiran ala gue, dan sekali lagi fokusnya itu bukan sebagai mentor dari manajer Manchester United selanjutnya. Mau itu Pochettino, mau itu Ten Hag, mau itu Luis Enrique, mau itu termasuk juga Diego Simeone. Karena ya kalau memang dia masih mengontrol katakanlah dengan sangat mikro, dengan sangat detail, ya percuma ada manajer. Mending dia ngangkat asisten manajer, Ralf Rangnick aja yang jadi manajer, kurang lebih kan demikian. Jadi gue pikir nggak akan seperti itu sih. Artinya apa ya? Kalau gue menilai sih tidak akan ada masalah di antara Diego Simeone dan juga Ralf Rangnick kalau seandainya jadi. Ini kita ngomong seandaikan dulu saja begitu ya. Karena sekali lagi yang dilihat Ralf Rangnick akan lebih luas lagi, sementara Diego Simeone akan lebih spesifik tentang masalah itu tadi ya, performa di atas lapangan secara langsung. Nah, tapi ada satu hal sih menurut gue ya. Jadi kalau gue simpulkan ya sebenarnya cocok-cocok saja sih sebenarnya Diego Simeone ini kalau diambil oleh Manchester United. Cuman jangan lupa Diego Simeone itu menghabiskan sampai dengan saat ini 11 tahun, luar biasa, 11 tahun di Atletico Madrid. Dia juga pernah mengalami masa-masa sulit di Atletico Madrid. Cuman manajemen dari Atletico Madrid tetap memberikan kepercayaan kepada dia. Artinya kalau menurut gue ini apa yang dicapai selama 11 tahun ini bisa membawa Atletico Madrid menjadi satu dari 3 tim saat ini katakanlah ya yang cukup dipandang di La Liga selain Real Madrid, Barcelona, ada Atletico Madrid. Ya dia ada proses. Murni itu sih, ada proses, ada kesempatan, ada waktu, ada kepercayaan yang diberikan oleh manajemen, fans, pemain terhadap ya ini tadi Diego Simeone, sehingga dia bisa dengan nyaman, bisa dengan percaya diri, dia bisa mengeluarkan karakternya tanpa ragu-ragu dalam membangun tim, dalam membawa tim sampai dengan sejauh saat ini ya. Berapa musim terakhir mereka selalu konsisten tampil di Champions League, menurut gue cukup luar biasa ya. Karena gue kalau melihat sekali lagi 15-20 tahun yang lalu bahkan Atletico Madrid tidak seperti ini begitu ya. Tidak semapan seperti saat ini kalau gue lihat. Paling tidak untuk tampil di Liga Champions saja.
ataupun justru bahkan menantang papan atas La Liga untuk menjadi juara La Liga 20-15 tahun yang lalu sih menurut gue belum sampai situ levelnya. Mungkin hanya sesekali tapi tidak stabil saat ini. Ini ringan amatiran ala gue. Balik lagi, artinya apa? Artinya siapapun, mau tuh Diego Simeone, yang lain-lain, yang faktor nomor satu yang paling penting adalah itu harus bisa menguasai dressing room dan harus diberi kepercayaan, harus diberi dukungan, ya kan? Dari manajemen, dari pemain, dan tentu saja dari fans dan supporter, karena tanpa itu semua menurut gue nggak akan terjadi gitu ya, karena secara instan itu selama 8 tahun terakhir ini sudah terbukti tidak bisa di Manchester United. Harus ada yang namanya proses. Mau lu bilang diplesetkan prokes segala macam ya terserah, whatever, tapi menurut gue itu yang paling penting. Karena gue melihat ya bukan berarti kita mendatangkan pelatih baru, manajer baru ya sukses di musim pertama, musim kedua sukses, musim ketiga belum tentu, karena itu yang terjadi di pelatih-pelatih sebelumnya. Harus ada proses yang berterusan dan konsistensi dukungan, support, kepercayaan ya terhadap sang manajer menurut gue harus terus berlangsung. Tentu saja ada koridor-koridor yang harus dijaga. Ya gue sepakat, contoh ya tentu saja kita harus berada di papan atas. Kita tidak boleh kalah telak menghadapi rival contohnya ya. Hal-hal seperti itu, ataupun kita kalah telak menghadapi tim papan bawah. Hal-hal demikian sih ya, dressing room harus tetap terjaga keharmonisannya. Ya demikian, hal-hal demikian sih menurut gue koridor-koridor tetap ada. Tapi itu tadi kepercayaan, support harus terus diberikan secara konsisten. Menurut gue apa yang terjadi di Tottenham Hotspur dengan Antonio Conte ini merupakan contoh ya, bahwasanya instan itu tidak bisa. Sekarang lihat Antonio Conte mengeluhkan, bahkan meminta untuk dilakukan assessment ya terhadap posisinya dia ini oleh manajemen klub di Tottenham. Dia mengeluhkan bagaimana mungkin dalam 5 pertandingan terakhir 4 kalah ya kan, sekali menang, walaupun menangnya pun juga melawan Manchester City, tapi dia tetap meminta klub untuk melakukan assessment terhadap posisinya dia. Ini kan luar biasa menurut gue. Bahkan sebelum itu ketika masih rumor Manchester United ya selesai dengan Ole Gunnar Solskjaer, berapa banyak yang menginginkan Antonio Conte supaya datang ke Manchester United. Tapi lihat bagaimana yang dicapai di Tottenham Hotspur. Dia pelatih yang hebat, dia membawa Chelsea juara ya kan, bagaimana kiprahnya di tim-tim sebelumnya di Italia contohnya kan cukup luar biasa sebenarnya. Tapi yaitu tadi, pelatih sekali berdia pun juga membutuhkan waktu dan juga proses ya. Sekarang dia kesulitan. Dia bilang ya pemainnya sama saja. Berganti musim, berganti beberapa pelatih, tapi pemainnya sama saja. Ya, ini tidak jelas apa yang dikeluhkan artinya. Ketika dia mengambil posisi ini kan dia sudah tahu pemain-pemain mana saja yang akan menjadi skuadnya dia. Tapi sekarang dia seperti mengeluhkan hal tersebut, buat gue agak aneh. Dan itu tadi ya, mungkin pressure atau tekanan dan juga realita yang tidak mungkin sesuai dengan harapannya dia, ini kan juga sesuatu hal yang bisa saja terjadi. Cuman intinya itu tadi ya, support, kepercayaan, dan proses itu harus diberikan. Mungkin ada yang berkatakan, ya beda, ini kan Tottenham Hotspur, kalau dia melatih Manchester United mungkin beda. Ya bisa beda, bisa enggak sih menurut gue. Tetap saja akan ada bumpy ride, artinya naik turun ya. Dan ketika itu terjadi, ya bagaimana manajemen, bagaimana fans, bagaimana pemain melihat hal tersebut. But ya anyway, balik lagi ke soal Diego Simeone, menurut gue sih secara karakter, secara skill bisa dibilang ya mungkin cocok bagi Manchester United ya. Gue mengambil posisi antara iya atau tidak, gue masih cenderung iya sih ya. Iya, walaupun dia bukan favorit gue, tapi kalaupun kita berandai-andai, gue bilang iya, asalkan diberi dukungan, diberi kepercayaan secara berterusan dan secara stabil. Itu dia sih. Karena tanpa itu semua ya, tanpa proses, menurut gue sih ya akan sama saja, dan itu sudah terjadi selama kurang lebih 8 tahun. Kurang lebih demikian. Kalau teman-teman ada pendapat lain soal masalah Diego Simeone melatih Manchester United, setuju atau tidak, drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.